semuanya, kembali lagi di Podstar, Podcast Himasiter episode kedua. Nah, kali ini temanya bisnis di kala perkuliahan nih. Kembali lagi sama aku, Giana Priliana dari NTP Angkatan 57. Dan tentunya aku nggak sendirian nih di sini. Aku ditemani narasumber yang super keren banget nih. Nah, ada Bang Juan Wairudin dari NTP Angkatan 56 dan selaku Ketua Himpunan dari Himasiter nih. Halo Bang. Halo Jihan, halo teman-teman semua. Nah Bang, gimana nih kabarnya? Untuk kabar, alhamdulillah ya, bentar lagi UAS, asik. Bentar lagi UAS ya. Iya. Jadi sedang rangkum materi. Wah, keren banget nih. Ya udah, semoga selalu baik-baik aja ya Bang untuk kedepannya. Amin. Nah, mungkin langsung aja nih Bang. Boleh nih Abang perkenalan diri lagi dan tentunya boleh nih di-spill dikit apa sih bisnis yang dijalanin Abang saat ini? Oke, mungkin teman-teman yang belum kenal sama gua, perkenalkan nama saya Juan Wailudin dari INTP 56, asalnya dari Bogor. Terus apa lagi Jan? Apa ya? Statusnya boleh? Status alhamdulillah ya, masih belum ada. Terus untuk apa tadi, bisnis ya? Kalau untuk bisnis alhamdulillah sekarang lagi dititipkan gitu ya sama Allah, suruh memelihara atau suruh menjaga lah ya bisnis peternakan ayam petelur. Dan ya lumayan lah, udah 1,5 tahun berjalan bisnisnya, sampai sekarang masih diberi kelancaran dan semoga menjadi berkah buat kita dan teman-teman semua sih. Amin, amin, amin. Nah, mungkin Bang, aku jadi kepo nih, Bang. Mungkin yang lain juga kepo ya. Maksudnya kenapa sih Bang Juan lebih memilih bisnis di ayam petelur gitu dibandingkan ternak lainnya? Padahal kan masih banyak juga kan ya Bang, ternak-ternak yang lain. Terus di sisi lain kan katanya kalau ayam petelur itu dari segi harga ada fluktuatifnya ya, jadi nggak tentu gitu semuanya. Kenapa gue pilih ayam petelur? Karena gini teman-teman, kalau misalnya ayam petelur kan enak ya, kita setiap hari ada pemasukan dari jual telurnya, itu salah satunya. Terus yang kedua ada manajemen pemeliharaannya itu ibaratnya lebih mudah gitu, cuman kalian pagi kasih makan, terus sampai sore itu ya udah kalian tuh kosong, dari jam 8 atau dari jam 7 sampai jam 4 sampai jam 3 tuh kalian kosong. Jadi dalam satu hari tuh kalian cuman bekerja di pagi dan sore hari, kesananya ya udah kalian cuman ibaratnya ya udah tinggal menunggu hasil aja kayak gitu. Untuk ayam petelur sendiri nggak kayak kalau ayam broiler kan ada masa kritisnya ya, di mana di umur 1 hari sampai 7 hari itu ya kita emang harus benar-benar memperhatikan si ayam-ayam itu, karena ayam broiler kan DOC, dari DOC itu kan harus butuh manajemen pemeliharaan yang benar-benar ya harus ketat, diperhatiin segala aspek tuh harus diperhatikan lah kayak gitu. Kalau ayam petelur enggak. Berarti dari segi manajemen ya Bang lebih lebih mudah daripada ternak lainnya gitu kan ya. Nah, ya bukan apa ya, bukan ya, ada pasti ada sulitnya, pasti ada, tapi jika dibandingkan dengan yang lain ya ayam petelur ibaratnya lebih simple kayak gitu. Kalau di kalangan mahasiswa ya. Nah, mungkin Bang, gimana sih cara Abang menyeimbangkan nih antara perkuliahan dengan bisnis? Karena kan yang namanya anak kuliah kadang, aduh, buat ini susah gitu loh untuk membagi-baginya kayak gitu. Menyeimbangkan kuliah bisnis sebenarnya itu sih tergantung niat. Pertama emang niat, kedua usaha kita kayak gimana, maksudnya dalam artian bagi-bagi waktu, kapan buat kuliah, kapan buat nyempetin ke bisnisnya sendiri. Terus kalau gue niat ya, gue emang dari dulu niat ya udah gue kuliah sambil bisnis, bukan bisnis sambil kuliah, kan beda ya, kuliah sambil bisnis sama bisnis sambil kuliah. Jadi prioritasnya emang kuliah. Jadi di sela-sela waktu kuliah pasti ada waktu kosong, di situ gue manfaatin ya buat ya berbisnis kayak gitu. Jadi kita bisa usaha sampingan lah ibaratnya kayak gitu. Dan pilih-pilih juga, maksudnya bisnisnya yang nggak terlalu menyita waktu banyak kayak gitu ya, karena ayam petelur nggak terlalu menyita waktu banyak yang tadi gua awal jelasin ya, kayak gitulah. Terus kalau untuk manajemen waktu ya tadi, sebisa mungkin kalian udah tahu apa yang mau kalian lakuin setiap harinya. Kalau gua biasanya bikin list kegiatan harian. Nah di situ kalian
ibaratnya kalian direncanain besok mau ngapain, terus setelah itu malam hari evaluasi tuh kalian kemarin tuh tadi siang tuh apa aja nih yang udah dilakuin dari hal-hal yang kalian rencanain, dari situ kalian bisa evaluasi. Mungkin itu sih kalau kata gue, mana ya prioritas dan yang bukan prioritas kayak gitu kalau kata gue gitu. Nah gitu tuh teman-teman, boleh nih diikutin nih jejak Bang Juannya nih. Nah mungkin Bang kalau misalnya strategi ya, kalau ditanya strategi dari segi pemasaran nih Bang. Karena kan kalau misalnya namanya bisnis, kalau gak dipasarkan ya bukan bisnis gitu kan ya. Nah mungkin boleh nih Bang diseringin ke teman-teman, kalau misalnya Abang kayak gimana sih strategi pemasaran dari produk yang Abang hasilkan itu? Oke, gue sendiri kan ibaratnya produk peternakan ya. Sebenarnya peternakan emang kebutuhan sejuta umat gak sih? Maksudnya komoditi yang nggak ada habisnya, nggak ada matinya, walaupun ya tadi harganya turun turun naik. Nah kalau gue sendiri ambil ayam petelur, ambil telur karena yaitu tadi telur tuh komoditas yang dikenal oleh semua orang. Jadi nggak kan kalau misalnya daging itu kan nggak semua kalangan ya, paling kalangan menengah sama yang di atas lah ya yang konsumsi. Tapi kan kalau telur itu dari kalangan bawah, menengah sampai atas itu bisa mengkonsumsinya. Jadi gue memilih telur ya tadi mudah dipasarkan dan pasarnya banyak. Terus kalau gimana cara masarinnya? Kalau gue sendiri mencoba memaksimalkan potensi yang ada di sekitar rumah. Contohnya ya gue masih jual hasil telur tuh ya masih di sekitar rumah aja, dan ya mungkin belum keluar karena ya tadi populasi masih belum terlalu banyak, jadi masih beternak tuh ya iseng-iseng aja kayak gitu. Terus coba kerjasama juga sama warung-warung yang ada di sekitar rumah, sama kebetulan orang tua juga kan punya warung gitu, jadi ya ikut dijualin di situ juga. Jadi ya apa ya, maksimalin yang ada dulu lah kayak gitu, baru nanti keluar. Berarti lebih memaksimalkan di sekitaran dulu ya Bang, sekitaran yang Abang itu punya. Nah mungkin kalau misalnya rencananya nih Bang, kalau misalnya keluar nih nantinya, udah ada strategi nggak sih Bang, misalnya kayak lebih ke misalnya mau ke e-commerce mana, terus kayak mau kayak gimana gitu strateginya buat pemasarannya? Oke, untuk strategi sendiri ini niat gue sih, maksudnya niat salah satu niat gue yang masih belum tercapai yaitu gue mau buka satu kios telur sendiri. Jadi di situ khusus buka toko telur grosir ataupun eceran. Di situ emang fokus antara ya gue jual telur doang di situ, kayak ibaratnya kayak perusahaan-perusahaan kayak Pokpan, Java, dia kan punya market sendiri ya di situ. Nah gue pun rencana masih pengen coba kecil-kecilan buka toko sendiri di mana komoditasnya itu komoditas peternakan. Jadi gue memotong rantai pasar, jadi distributor di produsen dan ya tadi langsung ke konsumen. Jadi nggak ada distributor di situ. Jadi biar marginnya tuh lebih tinggi lah dan bisa saling menutupi. Kalau misalnya jual langsung ke konsumen, kita bisa saling menutupi, di mana kalau misal dari kandang agak sedikit turun produksinya, tapi kita bisa jual langsung ke konsumen. Di situ bisa saling melengkapi lah. Kalau misalnya konsumen lagi sepi, tapi kan terus diproduksi nih di kandang lagi banyak, berarti di situ kan ada apa ya? Ya saling menutupi lah kayak gitu. Kalau kata gue gitu. Itu salah satu apa ya, rencana lah nanti ke depannya kayak gitu. Amin, semoga bisa terrealisasikan ya Bang, terwujud, amin. Oke, amin. Doain ya teman-teman, jangan lupa nih. Nah mungkin Bang kalau di namanya bisnis ya pasti ada yang namanya posisi kayak jatuh bangunnya gitu, adanya di atas, ada di bawah gitu. Nah boleh nih diceritain jatuhnya bangunnya Abang dalam merintis peternakan ini gitu. Maaf, produksi peternakan ini gitu. Kalau mungkin dari ini kali ya, mungkin dari pahit apa ya, jatuh dulu kali ya. Emang gue dulu itu beli ayam itu nggak terlalu banyak, cuman 20 ekor, itu awal banget. Nah tapi karena apa ya, kayak mungkin karena belum punya pengalaman juga, dulu kan masih nganggur juga kan ya, masih belum kuliah, masih belum, baru lulus SMA banget di situ. Gue belilah 20 ekor dan gue nggak pernah, ibaratnya ya tadi ya,
nggak pernah nanya sama siapa-siapa, kan ada pepatah apa namanya. Malu bertanya. Nah, malah bertanya Jalan. jalan, gue nggak pernah nanya sama orang-orang. Ya udah gue beli ayam, dan ternyata ayamnya itu ayam yang udah memasuki periode afkir Oh. kayak gitu. Jadi ya tadi produksi tuh nggak sampai 70% tuh nggak dapet. Jadi 20 dari 20 ekor tuh paling banyak cuma 8 9. Jadi kan otomatis uang pakan nggak ketutup kan. Iya. Jadi tapi ya gue, karena gue awam, karena gue nggak tahu, ya itu masih gue jalanin. Dan dari sana kok gue kayak berpikir ini kok kayak gini 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 ya, maksudnya nggak ada sampai belasan telur eh, per hari tuh. Nah jadi ya tadi ya, dari mulai ya itu ibaratnya tadi salah gua juga sendiri, nggak pernah nanya-nanya sama yang udah punya pengalaman lebih, dan akhirnya ya tadi dikasih ayamnya yang bukan periode produksi tapi periode afkir. Terus kalau untuk lagi bangun-bangunnya ibaratnya lagi jaya-jayanya lah ya. Ya jaya-jaya kayak kalau lagi sekarang harga telur ibaratnya lagi mahal nih. Kalau nggak salah kemarin gue survei di toko-toko itu 29 sampai 30 ribu per kilo. Nah, di sini ya itu emang maksimal apa ya, kondisi di mana para peternak itu pada bahagia, peternak petelur terutama. Nah, itu sedang bahagia-bahagianya di mana harga telur naik. Cuman ya tadi karena fluktuatif harga telur juga kadang di bawah apa ya, di bawah BEP lah. Kan banyak ya kalau kemarin-kemarin di nonton berita ada peternak sampai ngelempar-lemparin telurnya kan. Iya, iya. Nah, itu harganya sampai 14.000, 15.000 dari kandang. Itu kan ya emang lagi ya jatuh banget lah kayak gitu. Terus kalau bangunnya tadi harganya lagi naik-naiknya. Ini Nah mungkin boleh nih Bang, kan tadi ada nih jatuhnya. Cara mengatasinya nih boleh Bang dikasih tahu juga nih. kalau cara mengatasinya gini ya. Kalau gue ibaratnya orang penasaran. Kenapa gue penasaran, karena masa sih, kan kita nggak mungkin ya susah terus, pasti ada senangnya. Jadi ya udah gue lanjutin sampai ketemu di mana titiknya itu bisa buat untuk bangkit. Jadi ya udah pasti solusinya tuh pasti ketemu. Misalnya lagi berat nih, lagi produksi nggak naik-naik, kenapa, ada yang salah itu ya terus aja, terus lu coba. Nanti di situ kalian bakal menemukan masalahnya dan solusinya tuh pasti dapet secara sendirinya, asalkan ya tadi teliti, konsisten, dan komitmen bahwa lu bisa buat bangkit dari jatuhnya itu, kalau kata gue itu. Wih, keren banget nih teman-teman. Diingat-ingat tuh kata-katanya, harus kita konsisten ya Bang. Tentunya pasti usaha terus ya Bang. Kalau misalnya lagi jatuh gak boleh menyerah ya Bang. Kalau misalnya biar dapat masa jayanya kayak gitu. Gak semua sakit tapi pasti ada senangnya. Oke, ada senangnya. Oke. Nah, mungkin Bang kan pastinya ada perbedaan ya antara produk A dan produk B. Nah, kalau misalnya pembeda dari produk dari yang Abang nih, bisnis Abang sama produk yang lain itu apa sih Bang? Boleh nih dikasih tahu sama teman-teman nih. Kalau pembeda sebenarnya kalau telur tuh ya, kalau kita lihat sama aja ya. Kalau telur kayak warnanya warna coklat, terus ya tadi ya bentuknya bulat. Kalau telur sendiri, cuman kalau untuk produk mungkin karena ini masih dihandle sama gua sendiri dan nggak terlalu banyak juga, dan ya tadi maksudnya produk dari kita sendiri ya dijagalah kebersihannya, dari bukan hanya telurnya tapi dari kandangnya juga harus dijaga kebersihannya, karena kalau misalnya kandangnya kotor ya tadi produksinya nggak terlalu bagus, dan telur-telurnya pun kadang berpengaruh. Kalau misalnya kandang kotor kan nanti ayamnya berpenyakit ya. Iya. Ayamnya berpenyakit, kadang telurnya tuh kayak telur kerabang putih tuh pasti banyak tuh. Dan kerabang-kerabang yang kan kalau telur ada coklat. Iya, Nah, terus suka ada titik-titik putih kan. Nah, itu ibaratnya pasti ayamnya lagi sakit. Jadi kalau dari kita sendiri sebisa mungkin dijaga apa ya? Kebersihan kandang dan kebersihan telur-telurnya sendiri, karena kapasitas kita masih belum terlalu banyak dan masih sedikit, dan itu masih bisa untuk kita memberikan telur yang benar-benar bersih dan higienis lah kayak gitu.
Wah, keren nih. Berarti terjamin banget nih telurnya dari produksi Bang Juan nih. Nah, mungkin Bang pastinya ada yang misalnya pengen nih ngelakuin bisnis tapi masih ada ragu-ragunya. Biasanya kayak gitu kan, apalagi anak kuliahan. Nah, mungkin nih dari Abang boleh kasih saran atau pesan buat teman-teman semua yang nonton di sini biar nggak ragu-ragu nih untuk memulai suatu bisnis gitu. Boleh nih, Bang. Oke, mungkin kalau saran dari gue sebenarnya kalau untuk memulai bisnis ya simple aja ya. Yang penting pertama kalian harus udah punya niat yang tulus dari hati. Kenapa harus kalian harus berbisnis? Yang kedua tadi niatnya ya berbisnis itu sebenarnya bukan hanya untuk diri sendiri, tapi untuk orang sekitar juga kebermanfaatan. Karena prinsip dalam hidup gue sebenarnya gue harus bisa menciptakan lapangan pekerjaan baik buat diri gue sendiri dan ya orang sekitar kayak gitu, karena bisnis itu ya sebenarnya pekerjaan ya dibilang mulia ya mulia, dan ya kayak gitu tergantung kita menyikapi bisnis itu apa. Terus yang ketiga sebisa mungkin oke lah kalian misalnya satu hobi nih, hobi kalian mungkin kalau gue emang hobinya peternakan ya udah gue bisnis gue sesuai hobi. Kenapa harus sesuai hobi? Karena kalau misalnya satu hobi bisnis kita kalau misalnya lagi jatuh itu ya nggak akan terlalu apa ya, nggak akan terlalu dalam lah sakitnya, karena itu hobi kita. Beda dengan bisnis yang nggak satu hobi, karena kalau misalnya nggak satu hobi tuh ya lebih sakit lah kayak gitu. Jadi ya udahlah, kenapa gue harus menjalankan ini, soalnya ya tadi nggak satu hobi, tapi kalau satu hobi itu bisa. Terus yang keempat, bisnis itu ya tadi nggak melulu harus langsung besar, nggak melulu harus langsung dengan kapasitas banyak dan untung yang banyak juga. Kan tadi gue cerita ya di awal, gue bisnis tuh nggak selalu dapat untung, malah gue bisnis awal ayam petelur malah rugi karena tadi dikasih ayam afkir. Jadi harus kuat mental, kuat fisik, yang jangan cengeng, sama tadi harus bisa lebih komitmen dalam berbisnis kayak gitu. Jadi kalau misalnya jatuh ya anak TK pun tahu, anak SD pun tahu kalau masih jatuh ya bangun lagi. Gitu. Jangan sampai lu jatuh ya udah jatuh aja kayak gitu. Tapi kalau gua jatuh ya terus coba lagi pasti akan ketemu yang namanya suatu kesuksesan ataupun kejayaan kalau kata gue gitu. Komitmen sih kalau kata gue. Iya. Yeah. Lebih ke komitmen ya Bang, berarti yang ditanamkan paling apa ya? Paling tinggi gitu loh. Karena kalau misalnya komitmen kita kadang kayak ragu-ragu, gak konsisten, gak sesuai sama komitmen, pastinya nantinya kedepannya juga gak akan sesuai apa yang kita harapkan ya Bang kalau kayak gitu. Nah, ya benar, komitmen ya. Konsisten, komitmen itu yang paling harus dipunya lah sama orang-orang yang mau berbisnis dan sambil kuliah sambil berbisnis kayak gitu. Wah, keren banget nih teman-teman. Jangan lupa tuh yang mau ngikutin jejaknya Bang Juan boleh banget ya pastinya, dan tentunya tanamkan dari tadi nilai-nilai dan prinsipnya juga nih. Tentunya jadikan bisnis itu sebagai hobi biar nantinya nggak kecewa banget nih katanya. Nah, mungkin ini udah akhir banget nih Bang. Udah di pertanyaan terakhir, mungkin Bang Juan boleh promosiin dari bisnis Bang Juan nih, boleh ke teman-teman. Oke, kalau untuk teman-teman yang mau apa ya, sebenarnya yang bukan cuma mau beli tapi kalau misalnya mau belajar juga ya bisa langsung. Sebenarnya kita punya IG sendiri dari kita, yaitu kalau ini ya kalau bisa ya ada 2 IG. Yang pertama ada emang IG ayam petelur itu Sunshine Farm, yang kedua itu ada IG buat khusus ayam kampung yaitu ayam kampung _bos kayak gitu. Jadi buat teman-teman bukan hanya untuk membeli aja, jadi kalau bisa mau sharing-sharing sama gue boleh, jadi hubungin aja langsung, kalau enggak WhatsApp gue juga boleh kayak gitu. Wah, oke nih Bang Juan, nanti bakal disimpan ya di bawah di bawah nih. Nah, kalau gitu aku mau ngucapin makasih banyak buat Bang Juan karena telah menyempatkan hadir di Podster kedua kali ini. Tentunya makasih banyak juga buat teman-teman semua yang telah mendengarkan dan menonton. Sampai jumpa di Podster berikutnya. Dadah. Terima kasih Jihan. Terima kasih Bang Juan.